Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tugas sistem informasi dalam ujian ETS ini didapatkan em, judul tugas adalah Industri 4.0 di daerah sekitar kita. Nah, kebetulan saya bekerja di bidang konstruksi, Pak. Oleh karena itu saya mengangkat Industri 4.0 dalam bidang konstruksi itu adalah Building Information Modeling atau biasa yang kita sebut BIM. Pada proyek pembangunan Walini Station, dia lokasinya di Jakarta Bandung Highway Railway System di kereta cepat Jakarta Bandung. Kemudian berikut adalah overview terkait tentang Walini Station. Walini Station ini year of construction-nya di 2019. Location at Walini, West Java. Building area is about 6,000 meter persegi, square meter, with 2 story, and the foundation type is driven or bore pile. Jadi di sini ada company of construction-nya itu ada di Megatika International sebagai arsiteknya, Pak. Kemudian KCIJ sebagai owner, terus kemudian sebagai ME ini Rayosa Cipta Mandiri, kemudian ada Stadin sebagai consulting engineers. Oke, Industri 4.0 di Walini Station ini. Pertama adalah penjelasan terkait Industri 4.0. Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik ataupun proyek. Istilah ini mencakup sistem siberfisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Industri 4.0 sendiri menghasilkan pabrik cerdas dalam tanda kutip. Di dalam pabrik cerdas ini berstruktur moduler, sistem siberfisik, mengawasi proses fisik, dan menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan juga membuat keputusan yang tak terpusat. Kemudian lewat internet lah untuk segalanya di industri 4.0 ini. Sistem siberfisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan atau layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai-rantai. Berikut adalah salah satu salah satu item yang mana dibahas dalam Building Information Modeling. Contohnya ini adalah clash detection. Clash detection ini adalah hasil pemanfaatan teknologi pada BIM pada proyek ini yang mengurangi biaya, schedule, dan waste material. Koordinasi dengan BIM menjadi lebih mudah. Koordinasi internal dengan tim engineering dan operasional mencakup komposit antara arsitektur, struktur, dan ME-nya. Clash detection sangatlah bermanfaat dalam pelaksanaan konstruksi proyek. Sebelum pelaksanaan dilakukan clash detection agar tidak banyak kesalahan dalam pelaksanaan ketika sudah dikomposisikan struktur, arsitektur, maupun ME. Contoh clash detection adalah sebagai berikut. Pada gambar yang sebelah kiri, itu terdapat balok struktur pada akses masuk. Inilah contoh keuntungan dari clash detection, di mana kita diingatkan oleh sebuah program yang mana ada kejanggalan-kejanggalan yang tidak harus ada di proyek atau dalam proses konstruksi. Ini semua terdeteksi dalam clash detection. Contoh kedua yang di pertemuan plat beton dengan fasad, ini adalah contohnya clash detection. Ruang janitor yang tidak terdapat plat beton. Nah, jadi seakan-akan kita sebagai human user dari sebuah program ini, kita diingatkan oleh clash detection tersebut. Kemudian ada soft drawing. Soft drawing ini kita dibantu dengan program Autodesk, ya ini pakai Revit, AutoCAD juga mungkin bisa dikombinasikan dalam BIM. Dalam Autodesk Revit dapat membuat lebih banyak permodelan untuk arsitektur dan MEP dengan hasil dari bentuk Revit Link. Autodesk Revit dapat menghasilkan gambar kerja atau soft drawing berdasarkan model 3D hingga soft drawing 2D. Selain itu, Autodesk Revit memberikan hasil volume output sesuai dengan model yang sudah dibuat. Jadi volume output akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Soft drawing yang dihasilkan dari BIM
Koordinasinya jadi lebih mudah dan cepat. Revisi yang dihasilkan dapat otomatis terubah juga pada gambar yang lain. Jadi langsung terintegrated kepada gambar-gambar yang lainnya. Kemudian berikut adalah volume output yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya. Volume output ini, model ini mengandung lebih banyak informasi daripada satu set gambar, yang memungkinkan setiap disiplin untuk memberi catatan dan mengetahui setiap informasi. Jadi di volume output ini lebih ke arah mempermudah pekerjaan quantity surveyor dalam memperhitungkan volume struktur dan arsitektur. Ini adalah fungsi dari volume output pada BIM itu sendiri. Pada cloud base, ini juga ada sebagai item dari Building Information Modeling, itu adalah cloud base. Pada fitur ini sangat memudahkan dalam koordinasi dengan tim operasional. Dengan model cloud, permodelan 3D maupun gambar 2D dapat ditinjau dari semua perangkat termasuk smartphone. Baik, selanjutnya ada 3D sequencing Jakarta Bandung High Speed Railway. Jadi pada BIM ini dia juga ada program tentang scheduling. Jadi scheduling di sini akan tertera di 3D sequencing-nya. Jadi ada tahapan-tahapan konstruksi yang akan dijelaskan secara 3D, yakni di 3D sequencing. Kemudian setelah di 3D sequencing kita akan menuju ke design simulation. Setelah kita sudah mengatur proses sequencingnya, kita mensimulasikan desainnya. Jadi ada perubahan-perubahan desain gedung, khususnya elemen arsitektur, contohnya dapat disimulasikan menggunakan BIM. Sehingga koordinasi bisa lebih mudah dan cepat. Perubahan grill contohnya pada bagian samping menara dihilangkan dan diganti dengan warna biru pada cincin atas menara. Inilah sangat langsung real time berubah ke segala perangkat melalui cloud base dan design simulation. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait industri 4.0 pada bidang konstruksi dengan sistem Building Information Modeling pada proyek pembangunan Walini Station Jakarta Bandung Highway Railway System. Terima kasih. Saya Zakir Ahmadi Ma'ruf, nomor induk 60322021190. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.